Orang tua ini adalah seorang hacker, dia itu ingin meledakkan seluruh kota, membuka komputer untuk mengeluarkan ponsel Nokia yang telah lama disimpannya. Kemudian telepon wakil direktur Departemen Kepolisian, saya mengubur bom di 5 tempat berbeda di kota. Setelah mengatakan itu, dia mematikan telepon. Penipuan begitu marak sekarang, berani panggil polisi, hacker melihat tidak ada kabar apa, langsung menelepon lagi, tetapi wakil direktur Departemen Kepolisian tidak memperhatikan dan mematikan telepon. Katanya kepala kepolisian pergi ke kantor polisi, karena ada bom di sana. Sebenarnya dia tidak berbohong, paginya dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kasusnya. Katanya karung berasnya hilang, tapi polisi tidak peduli. Inilah yang dia maksud, dia pergi ke kamar mandi dan meninggalkan tas di sana, lalu berjalan keluar dari kantor polisi. Ketika direktur mendengar itu, dia segera mengirim seseorang untuk menemukan lokasi yang diungkapkan lelaki tua itu, dan anjing pelacak dengan cepat menemukan bom itu. Sepertinya lelaki tua itu tidak bercanda. Tapi orang tua ini sangat fleksibel, setiap panggilan akan penggantian SIM telepon sehingga lokasi tidak terungkap, juga pemrograman coding. Direktur tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia menunggu lelaki tua itu menelepon. Tapi yang bikin kaget, Pak tua itu minta dibebaskan 4 orang. Dan keempatnya adalah teroris, melakukan banyak kejahatan, membunuh banyak orang. Melalui informasi tentang orang-orang yang dibebaskan, tebak di negara mana orang tua itu berada. Adalah pemimpin organisasi teroris atau pengedar senjata. Tetapi orang-orang ini akan dibebaskan dari penjara, sekarang meminta pembebasan lebih awal. Direktur tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran orang tua itu. Dan orang tua itu tidak memberikan waktu kepada polisi untuk berpikir, meminta mereka untuk bergegas dan melepaskan 4 orang itu. Bawa ke bandara, jika tidak, seluruh kota akan meledak. Tapi tidak peduli berapa lama mereka bertahan waktu. Mereka juga tidak dapat menemukan lokasinya, sekarang mereka menyadari bahwa ini pasti seorang peretas. Jadi mereka menemukan peretas ahli lain untuk menanganinya, tetapi orang tua itu segera mengikuti jaringan berita. Dia juga langsung menghubungi reporter. Menyuruhnya pergi ke bandara jam 5 sore, akan ada kabar baik. Reporter mengatakan dia tidak ingin membantu kejahatan. Gadis, kamu terlalu banyak berpikir. Saya memiliki banyak nomor telepon reporter di tangan saya. Jika kamu tidak pergi, orang lain akan pergi, dan reporter itu langsung setuju. Sekarang wali kota mempertanyakan kepala polisi sebagai tidak berguna, mereka tidak punya pilihan lain, hanya bisa membebaskan 4 tahanan itu. Mereka memilih mobil untuk 2 polisi mengantar 4 tahanan itu ke bandara, 1 tahanan menatap polisi dengan sangat gugup, bermaksud menggoda. Penjahat itu menceritakan sebuah kisah kepada polisi. Mengatakan bahwa ketika dia masih kecil dia diculik dan diikat ke pohon, 4 tahun kemudian orang-orang itu semua mati. Hari ini kamu mengikat kami, kapan kamu ingin mati? Setelah berbicara, dia tertawa terbahak-bahak, polisi takut memanggil istrinya. Mengatakan dia mencintainya, lalu kakek itu tahu mereka udah mau sampai, menelepon direktur untuk meminta berbicara dengan mereka. Beri isyarat, perhatikan ke beras. Setelah memastikan tidak ada yang salah, dia menghibur mereka. Segera mengatakan mereka akan segera pulang. Menyuruh polisi tambang untuk memborgol mereka. Lalu bawa mereka ke depan meja, lalu cepat kembali ke kantor polisi. Setelah polisi membawa mereka ke meja. Ketika mereka tiba, polisi berubah pikiran. Tarik 1 orang kembali. Mengatakan bahwa ketika lokasi bom diketahui, orang ini akan dibebaskan. Orang tua itu tidak tahu apa yang terjadi. Segera memutar telepon. 3 orang mendengar telepon berdering, lalu mengangkatnya untuk mendengarkan. Berpikir bagaimana cara melarikan diri. Tanpa diduga menekan telepon. Kemudian terjadi ledakan bom. 3 orang meledak. Polisi segera melaporkan situasinya kepada kepala polisi. Pria tua itu menghela nafas, sulit untuk waspada. Ada 1 yang belum mati. Dikatakan untuk menyelamatkan orang tetapi ingin membunuh orang. Apa yang Anda inginkan setelah semua? Bergegas untuk menginterogasi orang tua itu. Katanya jika kecoa memasuki ruangan tidak ada yang akan menganggapnya sebagai hewan peliharaan, tetapi akan membunuhnya. Teroris ini lebih menakutkan daripada kecoa. Siapa kamu pada akhirnya? Saya seorang lelaki tua yang suka berjalan-jalan di taman. Andalah yang tidak kompeten sehingga para teroris memiliki kesempatan untuk hidup. Memberi mereka kesempatan untuk menyakiti masyarakat, dia sendiri hanyalah orang biasa. Mengapa Anda memilih 4 orang ini? Apakah orang lain tidak merugikan masyarakat? Kapasitas saya terbatas, saya hanya bisa memilih 4 ini. Jangan bohong lagi. Tidak ada orang tua biasa yang bisa membuat bom. Saya yakin Anda tidak sering online. Jika Anda online, Anda dapat menemukan cara untuk membuat bom. Sebenarnya, tapi apa yang dia katakan itu benar, setiap hari dia naik bus bertemu dengan seorang pria malang.
Lelaki tua itu terbiasa dengan keberadaan pria ini. Sampai suatu hari pria itu memamerkan cincin di tangannya. Kakek ini mengisyaratkan persetujuannya. Tetapi keesokan harinya, karena bangun terlambat tidak dapat mengejar Bas, ketika dia mendengar berita, Bas sudah meledak. Sejak itu dia tidak pernah melihat anak itu lagi, itulah yang menyebabkan terorisme. Pada titik ini kepala polisi bertanya kepada orang tua itu, "Anda melakukan semua ini untuk membalas dendam untuk anak itu, tidak? Saya merasa terhormat telah membunuh bajingan itu. Saya hanya ingin anak saya pulang dengan selamat setiap kali dia keluar. Tidak akan ada lagi terorisme." Saat itu dia baru sadar bahwa dia sudah terlalu banyak bicara. Buru-buru mengatakan bahwa jika tidak ada berita bahwa orang yang sisa sudah mati, dia akan meledakkan semua bom di kota. Wali kota juga tidak tahu harus berbuat apa, mengatakan bahwa polisi itu atas kebijaksanaannya sendiri. Pada titik ini, dia mengeluarkan senjatanya dan menembak teroris yang tersisa. Pada saat ini, ada seorang polisi yang mengatakan bahwa dia tidak dapat mengingat sosok lelaki tua itu. Pada dasarnya tidak bisa menggambar. Dan lelaki tua itu melihat berita bahwa yang lain telah meninggal. Merapikan perabotan, menelepon dan berbicara dengan kepala polisi jumlah bom sisa adalah palsu. Setelah mengatakan itu, dia mengambil tasnya dan pergi. Ketika lelaki tua itu baru saja turun, tepat pada waktunya untuk menemui kepala polisi yang sedang keluar. Sebenarnya, keduanya saling mengenali. Pada saat ini, lelaki tua itu memiliki panggilan telepon untuk mengatakan bahwa dia akan pulang untuk makan. Kepala polisi mengatakan dia ingin antar lelaki tua ini pulang. Tapi lelaki tua itu menolak, bilang rumah dekat tidak jauh dari sini. Kemudian keduanya berjabat tangan. Terakhir, wartawan melaporkan bahwa 4 teroris tewas ketika mereka dibawa ke bandara. Tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang peretas tua itu.